Permisa, sejarah perjalanan Presiden Soekarno dan Hatta di era kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, dia tidak seindah yang kita bayangkan. Di era kemerdekaan, dia sudah memerdekakan bangsa Indonesia. Tapi setelah era kemerdekaan, dia tidak seindah yang diperkirakan banyak masyarakat Republik Indonesia. Dia telah menumpas penjajahan yang mencengkeram di bangsa Indonesia selama 350 tahun lamanya. Dia berulang kali ditangkap oleh Belanda, diasingkan. Hatta dan Soekarno ini ditahan di tempat-tempat yang seram di seluruh Indonesia, diasingkan oleh Belanda. Tapi dia tidak putus asa untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Biarpun apapun yang terjadi, dia tetap berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta berjuang diplomasi di tingkat internasional. Soekarno berjuang dalam negeri untuk mengadakan perlawanan kepada penjajahan Belanda di seluruh Indonesia. Dia pimpin perjuangan anak bangsa untuk bebas dari penjajahan di seluruh Indonesia, tidak semanis perjalanan hidupnya di era kemerdekaan 1965 sampai 1970. Dia tampuk kekuasaannya bertahap dirampas oleh Jenderal Soeharto mulai dari tahun 1965 sampai 1968. Soekarno dilucuti dan anggota yang loyal kepada Insinyur Soekarno dilucuti oleh Jenderal Soeharto bertahap dan Soekarno diasingkan di Bogor. Dalam pengasingannya diadakan tahanan rumah oleh Soeharto. Presiden Soekarno sakit-sakitan, tidak dirawat secara manusiawi oleh Kedutaan Kepresidenan Republik Indonesia. Karena oleh Soeharto, dia diperlakukan tidak manusiawi oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Presiden Soekarno digorogoti oleh banyak penyakit di seluruh tubuhnya yang sudah menggurita, tidak dirawat yang sepantasnya seorang presiden. Itu dilakukan oleh Jenderal Soeharto di era itu. Jenderal Soeharto cara berlahan menyalahgunakan surat Super 1 Maret itu untuk kepentingan pribadinya menguasai pemerintahan Republik Indonesia. Ini pembangkangan kepada Presiden Soekarno yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto di era itu memang berhasil membuat penderitaan mendalam oleh Presiden Soekarno di eranya itu. Sungguh kita prihatin oleh perjalanan hidupnya Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno dan Hatta tidak sepantasnya diperlakukan tidak manusiawi oleh Jenderal Soeharto. Anda mau apakan saya, Soeharto? Ujar Presiden Soekarno. Ini dalam perjalanannya Presiden Soekarno dalam penderitaan sakitnya berlarut-larut yang ditanggungnya, tidak dirawat semestinya seorang pemimpin bangsa yang besar ini. Akhirnya Presiden Soekarno digorogoti penyakit yang banyak. Sepantasnya dia diperlakukan sebagai seorang pemimpin bangsa, diobati dengan baik. Ternyata seolah-olah diduga dia setiap hari diberi racun oleh kalangan-kalangan yang tidak suka kepada jenderal dan lain-lain dan kepada Presiden Soekarno di era itu diduga disalahgunakanlah surat
1 Maret itu oleh Jenderal Soeharto, akhirnya di tahun 1968 berakhirlah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dinyatakan sidang MPRS di gedung DPRRS Senayan, Jakarta, diadakan sidang penggantian pemimpin tertinggi bangsa Indonesia dari tangan Presiden Soekarno beralih kepada Presiden baru Indonesia di era itu, Jenderal Soeharto. Dia berhasil dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan kepada Presiden Soekarno. Akhirnya Presiden Soekarno itu menderita sakit semakin parah, dibawa ke rumah sakit RSPAD Jakarta. Dia di dalam pengobatan itu mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit RSPAD Jakarta. Itu selesailah perjalanan hidupnya Presiden pertama Indonesia ini, yang tidak kita duga dan tidak kita sangka nasibnya memang setragis itu. Anak dan istrinya di masa hidupnya di pengasingan tidak diperbolehkan oleh Soeharto untuk dibesuk dan segala macam, atau apalagi dibawa berobat ke luar negeri. Tidak dibolehkan, jangankan untuk berobat ke luar negeri, untuk membesuknya aja tidak diperbolehkan. Dijaga ketat semuanya. Tiap hari Insinyur Soekarno diinterogasi ditanyakan, apa Bapak terlibat dalam gerakan PKI? Soekarno jadi marah di era itu. Kita memang sungguh prihatin yang Bapak proklamator kita diperlakukan yang tidak baik oleh rezim Orde Baru itu dan menderita. Dan kita bagaimanapun seorang anak bangsa, kita menghargai, menjunjung tinggi perjuangan dan jasa-jasanya Bapak proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia itu telah berjasa besar kepada bangsa Indonesia. Perjuangannya tanpa lelah dan tanpa berhenti untuk mengusir penjajahan yang ada di bangsa Indonesia. Selama 350 tahun itu penjajahan akhirnya hengkang dari bangsa Indonesia. Dinyatakan, dibacakan oleh Presiden Soekarno Hari Kemerdekaan 1945. Itu bangsa Indonesia sudah bebas dari penjajahan. Tapi Belanda di masa itu tidak menerima kemerdekaan bangsa Indonesia. Diadakanlah perlawanan lagi oleh Belanda, agresi Belanda kedua masuk ke Indonesia. Tapi Presiden Soekarno tidak berhenti mengadakan perlawanan untuk menghadang pasukan Belanda. Akhirnya Belanda pun mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia 1948. 1949 itu Belanda mengaku sudah kalah perang dan berunding di bangsa-bangsa internasional dan PBB. Akhirnya bangsa Indonesia secara sah dan diakui oleh negara-negara di belahan bumi ini yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa Sedunia PBB. Itu memang bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Kita harus menjunjung tinggi itu jasa-jasa, mengingat dan menimbang seluruh jasa-jasa pahlawan bangsa kita di masa lalu itu harus kita hargai dan mengingat jasanya tidak terhingga untuk bangsa Indonesia. Membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan itu jasa-jasa yang tidak bisa kita lupakan sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini. Memang itu jasa yang luar biasa untuk anak cucu bangsa Indonesia
kedepannya kita, generasi muda bangsa Indonesia yang akan datang, harus mengingat perjuangan dan perlawanan seorang Presiden Soekarno menghadapi penjajahan selama 350 tahun di bangsa Indonesia. Akhirnya terusir dari bangsa Indonesia penjajahan. Kita harus mengingat menyelamatkan aset-aset kekayaan bangsa kita dari penjajahan. Bukannya kerjaan gampang yang dilakukan oleh Presiden Soekarno di era itu. Dia melakukan perjuangan Soekarno, Hatta, Sultan Syaril, dan lain-lain berupaya untuk mengusir penjajahan. Sudah puluhan tahun berjuang dari tahun 1928 setelah Sumpah Pemuda dikobarkan oleh bangsa Indonesia. Dia berjuang, biarpun di luar negeri, biarpun di dalam negeri, biarpun diplomasi, biarpun pertempuran bersenjata dilakukan untuk memerdekakan diri dari penjajahan di era itu karena Soekarno yakin bangsa Indonesia akan terbebas dari penjajahan. Setelah Jepang mengalahkan Belanda 1942, Belanda sudah kalah. Setelah Jepang dibom atom oleh sekutu, akhirnya Belanda masuk lagi ke bangsa Indonesia. Dia pengen menduduki lagi bangsa Indonesia yang kedua kalinya. Tapi dengan gigihnya pejuang-pejuang kita di masa itu, akhirnya penjajahan Belanda yang kedua ini bisa digagalkan. Ditambah didukung oleh pasukan sekutu dan Inggris, pertempuran 10 November Surabaya itu menandakan kekuatan bangsa Indonesia di era itu memang luar biasa semangat juang dari anak-anak muda Indonesia dari seluruh Nusantara berhasil mengusir pasukan sekutu yang memasuk pertempuran selama 3 bulan di Surabaya itu gagal total. Akhirnya sekutu mundur. Akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan bangsa ini. Tidak kita sia-siakan. Kita merawat dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang telah ditinggalkan oleh Bapak Proklamator Kemerdekaan ini. Kita merawat dan menjaga seluruh kekayaan bangsa oleh generasi muda bangsa Indonesia yang di masa kini dan masa mendatang, mengingat dengan seterusnya tidak ada kata melupakan jasa-jasanya. Kita sebagai anak bangsa mempunyai seorang presiden pejuang, tidak berhenti-henti berjuang untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Kita harus bangga semua anak bangsa kini bangsa Indonesia telah merdeka selama 76 tahun lamanya. Kini yang berkecamuk di dalam bangsa kita kesenjang sosial dan keadilan yang belum merata di seluruh Indonesia. Diskriminasi antar yang kaya dan miskin masih terjadi di bangsa kita. Kita sebagai anak bangsa harus bersatu padu untuk mensejahterakan seluruh rakyat ini. Karena di masa lalu bangsa ini berjuang habis-habisan, nyawa dan harta, air mata, darah tertumpah ke bumi Ibu Pertiwi. Sekarang kita berjuang untuk mensejahterakan seluruh rakyat kita yang ada di seluruh Indonesia supaya menjaga keutuhan bangsa kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kita pegang erat undang-undang untuk menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa ini yang